Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Imanda dengan NIM 859669248. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang pertumbuhan pada kacang hijau atau perkecambahan dari kacang hijau. Berikut ada alat dan bahan. Ada tabel pengamatan, ada kacang hijau, ada gelas 3 buah, ada kapas, ada sendok, dan air. Praktik selanjutnya kita akan meletakkan biji-biji kacang hijau di dalam satu buah gelas yang kosong. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam gelas yang berisi kacang hijau. Setelah itu, kita lihat kacang hijau yang mengapung akan kita buang. Kenapa? Karena biji kacang hijau yang mengapung tidak bagus untuk perkecambahan. Jadi, biji-biji yang kita gunakan adalah biji-biji yang tenggelam yang kita rendam selama 1 malam. Nah, setelah direndam 1 malam, kita buang airnya ke dalam mangkok. Selanjutnya, kita akan membuat tempat untuk berkecambah. Pertama-tama, kita masukkan kapas ke dalam gelas yang kosong. Kita tata dengan sedemikian rupa sehingga kapas memenuhi gelas yang kosong tersebut. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Setelah itu, kita masukkan beberapa biji kacang hijau. Berikanlah jarak antar setiap kacang hijau. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan beberapa sendok air ke dalam gelas yang berisi kapas dan kacang hijau. Namun, jangan terlalu banyak air. Jangan sampai membuat rendaman air dalam gelas. Jika sudah dirasa cukup, biarkan air meresap ke dalam kapas. Jika sudah selesai, kita letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kita amati bagaimana perkembangannya selama beberapa hari ke depan. Berikut hasil pengamatan selama 7 hari. Pada hari 0, belum terdapat pertumbuhan akar dan batang. Sedangkan pada hari ke-1, tunas mulai tumbuh panjang akar 2 mm dan batang 10 mm. Di hari kedua, akan terus bertambah panjang menjadi 10 mm dan batang menjadi 20 mm. Jika kita lihat, kulit kacang hijau mulai lepas dan agar semakin tumbuh ke bawah dan batang pun mulai meninggi. Di hari ketiga, panjang akar menjadi 20 mm, panjang batang menjadi 40 mm. Mulai tumbuh daun sebanyak 2 helai, namun berwarna kuning akarnya. Berserabut, semakin banyak dan batang semakin panjang tumbuh ke atas. Sedangkan pada hari keempat, panjang akar menjadi 30 mm, panjang batang menjadi 60 mm. Akarnya terlihat semakin berserabut dan semakin bertambah panjang, batang semakin meninggi dan kokoh, namun daunnya terlihat mengucup ke bawah. Pada hari kelima, panjang akan menjadi 45 mm dan batang menjadi 85 mm. Akarnya semakin membesar dan memanjang, daunnya terlihat mulai membuka, batang pun semakin tinggi. Di hari ke-6, panjang akan terus bertambah menjadi 60 mm, panjang batang menjadi 120 mm, terlihat semakin kokoh. Sedangkan di hari ke-7, panjang akan menjadi 70 mm dan panjang batang menjadi 200 mm. Batang semakin meninggi agar semakin panjang dan semakin berserabut. Nah, jika kita amati tabel percobaan tadi, bertambahnya ukuran panjang akar dan batang, serta pertambahan jumlah daun merupakan proses pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan jumlah sel pada suatu organisme dan bersifat reversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan ukuran yang terjadi pada pertumbuhan yaitu pertumbuhan ukuran volume tinggi, massa, dan sebagainya. Sedangkan proses pertumbuhan biji hingga terbentuknya akar, batang, daun dengan struktur dan fungsi yang berbeda merupakan proses perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel menuju ke arah pendewasaan. Pada proses ini terjadi perubahan di mana terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda.
Kesimpulannya yaitu, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada tanaman kacang hijau dipengaruhi faktor dari luar seperti cahaya matahari, suhu, kelembaban, tambahkan udara, nutrisi, media tanam, serta air, dan juga dipengaruhi faktor dari dalam, seperti gen atau hormon. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tanaman kacang hijau adalah hasil dari adanya aktivitas dan pembelahan, pembesaran, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut terjadi secara periodik dengan ditandai bertambahnya ukuran akar, batang, jumlah daun, serta lengkapnya struktur dan organ-organ tanaman. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.